Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang Bu Nikmah sayangi dan Bu Nikmah banggakan. Kembali lagi bersama Bu Nikmah kita belajar PAI kelas 6. Nah, sekarang kita belajar pada pelajaran yang ke-6 yaitu dengan tema indahnya saling membantu. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Nikmah akan menjelaskan tentang sikap tolong menolong. Manusia merupakan makhluk yang sosial, ya kan? Karena manusia itu selalu dan pasti membutuhkan bantuan orang lain. Meskipun diciptakan dalam bentuk yang berbeda, di hadapan Allah semua manusia itu sama. Hanya yang membedakan adalah ketakwaannya. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Allah memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, jangan di dalam hal keburukan. Itu dosa, ya. Tolong-menolong dalam kebaikan merupakan perilaku yang terpuji atau akhlakul karimah. Juga disebut dengan akhlak mahmudah. Nah, berikut contoh tolong-menolong. Yang pertama, contohnya ketika ada teman yang jatuh dari sepeda, maka kita harus menolongnya. Kemudian, ketika ada tetangga kita yang rumahnya kebakaran, maka kita juga harus menolong atau membantu untuk memadamkan api tersebut. Nah, ini juga contoh tolong-menolong kepada masyarakat atau sesama muslim. Ketika seseorang fakir miskin atau kaum du'afa membutuhkan bantuan kita, maka kita juga harus membantunya. Nah, Allah sudah menjelaskan tentang tolong-menolong dan memerintahkan kita dalam tolong-menolong pada surat Al-Maidah ayat 2-3. Mari kita belajar membaca Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kita awali dengan bacaan ta'awudz dan basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, berikut potongan Quran surat Al-Maidah ayat 2. Kita mempelajari tentang bacaan panjang. Bisa kalian perhatikan di sini terdapat kalimat wa ta'awanu. Dibaca panjangnya yaitu 2 ketukan atau 1 alif. Ada juga pada kalimat wattaqwa juga dibaca 2 ketukan. Selain itu dalam kalimat wala ta'awanu, nah yang dibaca panjang seperti la, nu itu juga dibaca 2 ketukan. Dan yang terakhir wal 'udwan, wanya dibaca panjang juga 2 ketukan atau 1 alif. Nah, pada surat Al-Maidah ayat 2 ini artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 2. Nah, pada ayat 2 tersebut menjelaskan tentang perintah Allah untuk tolong menolong. Tapi tolong menolongnya dalam hal kebajikan atau kebaikan dan juga takwa. Dan kalian dilarang tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Selanjutnya kita belajar Quran surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Berikut potongan surat Al-Maidah ayat 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Nah, kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 yaitu dijelaskan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan paling diridhoi Allah. Sehingga siapapun tidak boleh membuat syariat baru atau menghapus syariat yang ada. Allah telah meridhoi agama Islam. Kita tidak boleh takut kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang kafir. Yang kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya kita belajar membaca surat Al-Hujurat ayat 12. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berprasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, dalam Surat Al-Hujurat ayat 12 tersebut terdapat dua larangan, yaitu yang pertama yaitu dilarang untuk berprasangka buruk atau dalam Islam yang disebut dengan suudzon. Dan yang kedua yaitu dilarang untuk mencari-cari kesalahan dan melakukan ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan kesalahan orang lain. Nah, perbuatan tersebut termasuk perbuatan atau perilaku tercela dan dosa. Nah, orang yang suka membicarakan orang lain atau ghibah itu sama halnya dengan memakan daging saudara sendiri. Mau kalian? Pasti tidak kan? Karena itu perbuatan yang jijik. Nah, selanjutnya kita belajar surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam surat
Al-Hujurat ayat 13 tersebut dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki, ada juga perempuan. Kemudian Allah juga menjadikannya bersuku-suku. Nah, khususnya di Indonesia itu kan terdapat banyak suku. Nah, itu termasuk bukti bahwa Allah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, tujuannya untuk apa? Agar kita saling mengenal. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa kedudukan manusia di hadapan Allah sama, tapi yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita belajar tentang harokat atau tanda baca. Tanda baca yang pertama yaitu fathah yang berada di atas garis, kemudian kasrah berada di bawah garis, dhammah berada di atas garis atau di atas huruf hijaiyah. Kemudian juga ada tanwin. Tanwin, tanda bacanya seperti berikut. Ada tanwin fathah, tanwin kasrah, dan juga tanwin dhammah. Kemudian selanjutnya yaitu tasydid atau syaddah. Tanda bacanya seperti huruf W. Nah, tasydid itu untuk huruf yang ganda atau cara membacanya yaitu tebal atau ganda. Kalau sukun, tanda bacanya seperti lingkaran kecil. Nah, itu untuk huruf yang mati atau tanda baca mati. Sekian dari Bu Nikmah, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan di rumah. Semoga kita semua menjadi anak yang saleh-salehah dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.